Bangun. Arion melangkah kembali ke salon Giselle. Setelah bayangan Alana dan Zain yang pulang berboncengan telah menghilang. Pemuda ini kembali masuk ke dalam salon. Dia juga hendak pergi. Namun sebelum itu, dia harus pamit dulu pada Giselle. Tak sopan rasanya, pergi begitu saja. Alana pulang lebih dulu ya? Tukas Giselle yang melihat semua tadi dari balik pintu kaca salon. Bagaimana Zain membawa Alana pergi. Iya. Raut wajah Arion terlihat tak bersemangat. Aku juga harus pamit. Pulang ya? Arion akan pulang. Itu berarti menikmati wajah tampan pemuda itu sudah cukup sampai di sini. Ini pasti karena tidak ada Alana di sini. Oh, dia tidak rela. Ini semua karena Zain yang tiba-tiba datang dan membawa Alana pergi. Jika tidak, Arion pasti masih akan berada di sini. Alasan aktor itu kan kemari untuk bertemu Alana. Alana pasti dipaksa pulang. Dicak sebal Giselle menatap pintu keluar tempat tepat di mana Zain menjemput Alana. Semenjak menikah dengannya, ia menjadi tidak bebas. Zain suka seenaknya pada Alana. Oceh Giselle. Arion terhenyak mendengar ucapan Giselle. Kenapa seperti itu? Tanya Arion. Raut wajahnya berubah penasaran. Karena mereka menikah karena terpaksa. Jebakan. Jawab Giselle. Apa maksudmu? Giselle berganti menatap Arion. Raut wajah penasaran itu membuat Giselle tersadar. Oh astaga. Kau tidak tahu tentang awal pernikahan mereka? Tanya balik Giselle. Mengira Arion tahu cerita pernikahan Zain dan Alana dari ayahnya sendiri, Willy Walter. Arion terdiam, menatap Giselle intens, seakan menunggu penjelasan darinya. Tenggorokan Giselle terasa kering. Ia menelan salivanya dengan susah payah. Matilah aku salah bicara. Batin Giselle merutuki kebodohannya. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Zain mengemudikan motor sportnya. Bayangan vampir Cina dan Arion telah memenuhi pikirannya. Vampir Cina itu pergi bersama Arion untuk makan siang bersama. Mereka jalan bersama. Entah mengapa, ada rasa panas yang seakan membuatnya ingin meledak. Dia tak suka. Tangan Zain semakin memutar gas di stang motornya, terus melaju menambah kecepatan kendaraannya. Sedangkan Alana yang berada di belakang Zain telah melingkarkan tangannya di pinggang Zain, memeluk tubuh pemuda itu erat. Dia telah ketakutan dengan cara Zain mengendarai motornya yang melaju kencang, seakan-akan menerbangkan tubuhnya. Kak Zain, pelan-pelan saja. Teriak kencang Alana sambil menutup matanya. Tubuhnya telah bergetar. Tak lama lagi, bayangan kecelakaannya itu akan merasuk dalam pikiran. Kak Zain, tolong pelan-pelan. Aku takut. Keluh Alana. Namun Zain tak peduli, hanya acuh. Tak sedikit pun mengurangi kecepatannya. Dia sedang kesal. Dia ingin meluapkannya dengan berkendara sekencang-kencangnya. Ya Tuhan, Alana sebal sekali dengan pemuda ini. Kak, pelan-pelan. Aku takut. Teriak Alana untuk kesekian kalinya. Tak dihiraukan, Alana lalu mencubit kuat Zain hingga pemuda itu kesakitan. Au, sakit. Karena terkejut, Zain refleks menginjak rem. Suara ban dan aspal beradu terdengar. Kendaraan berhenti mendadak. Au! Tubuh Alana tertolak ke depan, melesak membentur punggung Zain kuat. Zain bisa merasakan dada Alana membentur punggungnya. Deg! Jantung Zain seketika terpompa cepat. Bal genderang bertalu-talu. Ia merasakan dua bukit kembar itu menempel di punggungnya. Ternyata, sejak tadi, Alana memeluknya itu berarti... Oh, astaga, bagian tubuh itu... Vampir Cina. Zain mengeliat tak nyaman. Pelan-pelan saja, aku takut, Kak. Ucap Alana semakin mengeratkan pelukannya. Gelek. Suara tertelan dari Zain. Ya ampun, vampir Cina, tolong mengerti. Dia adalah lelaki normal. Dadamu itu... Batin Zain. Tak tega melepaskan tangan Alana di pinggangnya, dia ingat jika Alana takut dengan kendaraan yang berpacu cepat. Zain pun menghela napas berat.
lalu kembali melajukan motornya. Kini, Zen mengatur kecepatan laju motornya pelan, namun Alana masih saja memeluknya dari belakang. Sepanjang perjalanan, jantung Zen terus bergemuruh. Ada gelenjar aneh yang merasuk dalam dirinya. Dada yang menempel di punggungnya itu... Mencoba untuk tetap tenang, Zen mencoba untuk fokus, tidak memikirkan hal yang tidak-tidak. Tapi, ini pertama kalinya. Ia begitu dekat dengan perempuan hingga menempel seperti itu. Napas Zen terasa sesak. Alana mendekapnya begitu erat. Pandangan Zen pun sekilas turun ke arah perut, menatap tangan Alana yang melingkar. Oh astaga, begitu dekat dengan inti tubuhnya. Sial, umpat Zen dalam hati. Entah mengapa, sisi kelaki-lakian dalam dirinya seketika bangkit. Zen merasakan sesuatu sudah tidak nyaman mendesak dari balik celana yang ia kenakan. Kinerja jantung pun semakin bertambah menggila. Ia pun menelan salivanya dengan susah payah. Napasnya terasa berat. Pikiran liar mulai menari-nari di pikirannya. Tentang membayangkan tubuh Alana. Percintaan panas. Oh tidak. Dengan cepat, ia mencoba menguasai dirinya. Mencoba mengikis seluruh pikiran liar itu. Vampir Cina, kau telah membangunkannya. Gerutu Zen gemas sekali dia. Karena ulah vampir Cina.